Salam Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus kita Yesus Kristus. Persiapan hati kita untuk kita menerima pengajaran malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor David Chang. Ya, dengan judul Apakah Alkitab itu bisa salah? Nah, oke, sangat menarik malam hari ini. Sebab itu, yuk kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita bersama-sama belajar. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di surga buat kasih setia dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Hingga hari ini pun kami masih ada, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Memiliki bila malam hari ini Tuhan, Kau taruhkan hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin mengenal, semakin mengerti, semakin memahami apa yang tertulis, yang tertera di dalam firman Tuhan. Terima kasih berkat teman-teman kami yang belum sempat masuk dalam setiap aktivitas kita mereka semuanya. Kita berkati dalam ibadah malam hari ini dari awal pertandingan hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dan sekali lagi seperti rusa yang seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh haleluya. Kau Yesus yang berarti di dalamku. Hanya Engkau Tuhan. Padamu kami berserah, padamu kami percaya, padamu Tuhan kami serahkan. Penuhi malam hari ini dengan Roh-Mu, penuhi hati, jiwa, pikiran kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Bagimu hormat kemuliaan, bagimu hormat pujian. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Syaralaba yaralama yaralaba yaralaba. Syaralaba yaralaba yaralaba. Syaralaba yaralaba yaralaba. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami, buat kesehatan yang luar biasa, dan berkat-berkat-Mu yang tiada pernah berakhir. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin kami dalam pembelajaran firman malam hari ini. Urapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang akan mengajarkan kami, juga urapi kami semuanya. Taruhkanlah hikmat, pengertian di dalam setiap kami yang ada dalam kelas ini. Sehingga kami boleh memahami dan kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak ragu, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Terima kasih, kami siap untuk belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Kita Pak berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini dapat berkumpul kembali untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan Yesus, bukakan hati kami dan pimpin hamba bagaimana untuk menerangkan hal ini agar dapat menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Saudara, ineransi Alkitab. Apakah Alkitab tidak bisa salah? Saya kasih jawabannya sekarang. Tidak bisa salah, saudara. Alkitab adalah firman Tuhan yang berguna bagi kita. Ya, saudara, kita mulai. Otoritas kitab suci adalah isu kunci bagi gereja Kristen di zaman ini dan setiap zaman. Saudara, otoritas tertinggi kita apa yang kita akui? Firman Tuhan, yaitu kitab suci. Saudara, mereka yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipanggil untuk menunjukkan realitas pemuritan mereka dengan rendah hati dan setia menaati firman Allah yang tertulis. Saudara, siapa yang mengaku bahwa mereka beriman kepada Yesus Kristus harus menunjukkan realitas pemuritan mereka dengan rendah hati dan setia dengan menaati firman Allah yang tertulis. Saudara, menyimpang dari kitab suci dalam iman dan perilaku adalah ketidaksetiaan kepada guru kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau kita mulai menyimpang dari kitab suci, itu berarti kita tidak setia kepada Yesus Kristus. Pengakuan akan kebenaran total dan kepercayaan kitab suci sangat penting untuk dapat memahami sepenuhnya dan mengakui otoritasnya secara memadai. Ya. Pernyataan berikut menegaskan kembalinya ketidakbersalahan, yaitu ineransi kitab suci ini, bahwa kitab suci itu tidak bisa salah. Memperjelas pemahaman kita tentangnya dan memperingatkan kita terhadap penolakannya. Kita diyakinkan bahwa menyangkal hal ini berarti mengesampingkan kesaksian Yesus Kristus dan Roh Kudus dan menolak ketundukan terhadap klaim firman Allah sendiri yang memadai menandai iman Kristen yang sejati, ya. Nah, saudara, jadi kita melihatnya sebagai tugas kita yang tepat waktu untuk membuat penegasan ini dalam menghadapi penyimpangan dari kebenaran bahwa tidak ada kesalahan di antara rekan-rekan Kristen kita dan kesalahpahaman mengenai doktrin ini di dunia pada umumnya. Saudara, kita baca pernyataan singkat kita untuk mengafirmasi bahwa firman Tuhan tidak bisa salah. 1. Allah yang dirinya sendiri adalah kebenaran dan hanya mengatakan kebenaran telah mengilhami kitab suci untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia yang terhilang melalui Yesus Kristus sebagai pencipta dan Tuhan, penebus dan hakim. Kitab suci adalah kesaksian Allah terhadap dirinya sendiri. Oke, saudara, karena Allah yang dirinya sendiri adalah kebenaran dan hanya dapat mengatakan kebenaran, telah mengilhami kitab suci. Oleh karena itu kitab suci tidak bisa salah, karena kitab suci adalah kesaksian Allah terhadap dirinya sendiri. Klaim kedua, kitab suci sebagai firman Allah sendiri yang ditulis oleh manusia yang dipersiapkan dan diawasi oleh rohnya mempunyai otoritas ilahi yang tidak dapat salah dalam segala hal yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, kitab suci harus dipercaya sebagai perintah Allah dalam segala hal yang ditegasannya, dipatuhi sebagai perintah Tuhan dalam segala hal yang diperlukan, dan dirangkul sebagai janji Tuhan dalam semua yang dijanjikannya. Oke. Yang ketiga, Roh Kudus, pengarang kitab suci yang ilahi, mengautentikasikan kepada kita melalui kesaksian batinnya dan membuka pikiran kita untuk memahami maknanya. Jadi saudara, Roh Kudus yang di dalam kita itu sendiri akan membuat kesaksian bahwa apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu seluruhnya adalah benar. Bukan hanya itu, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita juga akan membuka pikiran kita untuk memahami maknanya. Yang keempat, saudara,
Karena seluruh ajarannya merupakan pemberian Allah secara keseluruhan dan secara lisan, maka kitab suci tidak mempunyai kesalahan atau kekurangan dalam seluruh pengajarannya. Tidak kurang dari apa yang dinyatakannya mengenai tindakan Allah dalam penciptaan, ya, mengenai peristiwa-peristiwa dalam sejarah dunia, dan mengenai asal-usul sastranya sendiri di bawah kekuasaan Allah. Selain itu, kitab suci tidak mengandung kesalahan apapun dalam kesaksiannya tentang anugerah penyelamatan Tuhan dalam kehidupan manusia secara individu. Oke, saudara. Yang kelima, otoritas kitab suci akan terkikis apabila seluruh ineransi ilahi ini dibatasi atau diabaikan atau dijadikan relatif terhadap suatu pandangan kebenaran yang bertentangan dengan pandangan Alkitab, dan penyimpangan seperti itu akan membuat kerugian yang serius bagi individu maupun gereja, saudara. Oke, itu adalah 5 klaim, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar lagi tentang penciptaan, wahyu, dan inspirasi. Saudara, Allah Tritunggal yang membentuk segala sesuatu melalui ucapan-ucapannya, yaitu firman-Nya yang kreatif, dan mengatur segala sesuatu melalui firman-Nya yang bersifat ketetapan, menjadikan umat manusia menurut gambarnya untuk hidup bersekutu dengan dirinya sendiri. Dengan model persekutuan abadi, komunikasi kasih dalam ketuhanan. Sebagai gambaran Allah, manusia harus mendengar firman Allah yang ditujukan kepadanya dan menanggapinya dengan sukacita dengan menyembah dalam ketaatan. Di luar penyingkapan diri Tuhan dalam tatanan ciptaan dan rangkaian peristiwa di dalamnya, umat manusia sejak dari Adam dan seterusnya telah menerima pesan-pesan lisan darinya, baik secara langsung sebagaimana tercantum di dalam kitab suci, maupun secara tidak langsung berupa sebagian atau seluruh dalam kitab suci. Saudara, ketika Adam jatuh, Sang Pencipta tidak meninggalkan umat manusia pada penghakiman terakhir, namun menjanjikan keselamatan dan mulai menyatakan dirinya sebagai penebus dalam serangkaian peristiwa bersejarah yang berpusat pada keluarga Abraham dan berpuncak pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus dan pelayanan surgawi saat ini, dan janji kembalinya Yesus Kristus. Dalam kerangka ini, Allah dari waktu ke waktu telah mengucapkan kata-kata spesifik tentang penghakiman dan belas kasihan. Janji dan perintah kepada umat manusia yang berdosa, sehingga hal ini menarik kembali mereka dalam hubungan perjanjian komitmen timbal balik antara Tuhan dan mereka, di mana Dia memberkati mereka dengan karunia rahmat dan mereka memberkati Dia dalam adorasi yang responsif. Musa yang digunakan Allah sebagai mediator untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya pada masa keluaran, yaitu Exodus, berdiri di depan barisan panjang para nabi yang mulut dan tulisannya Allah masukkan firman-Nya untuk disampaikan kepada Israel. Ya, karena Musa disuruh Allah untuk menulis kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu ditulis oleh Musa karena dia berdiri di barisan yang panjang, ya, untuk menulis tulisan yang keluar dari mulut Allah, saudara. Tujuan Allah dalam pesan-pesan yang berurutan ini adalah untuk memelihara perjanjiannya dengan membuat umatnya mengetahui namanya, yaitu sifatnya, kehendaknya, baik sebagai ajaran maupun tujuan pada masa kini dan masa depan. Bagaimana kita tahu sifat Allah seperti apa jika Musa tidak disuruh Allah untuk menulis hal itu? Ya. Nah, oleh sebab itu, barisan juru bicara kenabian dari Allah ini menjadi lengkap dalam diri Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang berinkarnasi, yang dirinya sendiri adalah seorang nabi, lebih dari seorang nabi, namun tidak kurang daripada itu, dan dalam diri para rasul dan nabi generasi pertama dari orang Kristen. Ketika pekabaran terakhir dan klimaks Allah,
firman-Nya kepada dunia mengenai Yesus Kristus telah diucapkan dan dijelaskan oleh orang-orang di lingkungan para rasul. Rangkaian pekabaran yang wahyunya diberhentikan. Sejak saat itu, saudara, gereja harus hidup dan mengenal Tuhan melalui apa yang telah Dia katakan dan katakan sepanjang masa. Di Sinai, Allah menuliskan ketentuan-ketentuan perjanjiannya di atas loh-loh batu sebagai kesaksiannya yang abadi dan untuk aksesibilitas abadi. Dan sepanjang periode waktu kenabian dan kerasulan, Dia mendorong manusia untuk menuliskan pesan-pesan yang diberikannya kepada dan melalui mereka bersama dengan catatan perayaan tentang perjanjiannya itu. Hubungannya dengan umatnya ditambah refleksi moral mengenai kehidupan perjanjian dan bentuk puji-pujian dan doa memohon belas kasihan perjanjian. Realitas teologis mengenai pengilhaman dalam pembuatan dokumen-dokumen Alkitab bersesuaian dengan realitas nubuatan yang diucapkannya. Meskipun kepribadian para penulis diungkapkan dalam apa yang mereka tulis, kata-kata tersebut dibentuk secara ilahi. Ya, walaupun Yesaya, Yeremia, Yunus semuanya merangkum kepribadian penulis itu diungkapkan, ya. Namun, saudara, kata-kata yang mereka tulis itu dibentuk secara ilahi. Jadi, apa yang dikatakan kitab suci, itulah yang Tuhan katakan. Sekali lagi, saudara, jadi apa yang dikatakan kitab suci, itulah yang Tuhan katakan. Otoritasnya adalah otoritasnya, huruf besar. Karena Dia adalah pengarang utamanya. Yang telah memberikannya melalui pikiran dan perkataan orang-orang terpilih. Dan siap dalam kebebasan dan kesetiaan berbicara dari Allah ketika mereka dibawa oleh Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 21. Kitab suci harus diakui sebagai firman Tuhan karena asal muasalnya yang ilahi. Saudara, yang kedua, otoritas, yaitu otoritas tertinggi, yaitu Yesus Kristus dan Alkitab. Yesus Kristus, Putra Allah yang merupakan sabda yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, nabi, imam, dan raja kita, adalah perantara utama komunikasi Allah kepada manusia. Sebagaimana Dialah sumber semua anugerah Allah. Wahyu yang Dia berikan lebih dari sekedar lisan. Dia mengungkapkan Bapa melalui kehadirannya dan juga perbuatannya. Namun, perkataannya sangatlah penting karena Dia adalah Tuhan. Dia berbicara dari Bapa dan perkataannya akan menghakimi semua manusia pada hari terakhir. Sebagai Mesias yang dinubuatkan, Yesus Kristus adalah tema sentral dari kitab suci. Perjanjian Lama memandang ke depan kepadanya. Perjanjian Baru melihat kembali kedatangannya yang pertama dan kedatangan yang kedua. Kitab suci kanonik adalah kesaksian yang diilhami secara ilahi dan oleh karena itu bersifat normatif tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu, tidak ada hermeneutik yang tidak menjadikan Kristus historis sebagai titik pusatnya. Hermeneutik adalah penafsiran Alkitab. Berarti apa artinya? Tidak ada penafsiran Alkitab pada Perjanjian Lama yang tidak menjadikan Yesus sebagai sentralnya. Jadi jika Anda baca Perjanjian Lama tanpa memandang Kristus sebagai sentralnya, berarti Anda salah baca, saudara. Ya, oleh karena itu tidak ada hermeneutika yang tidak menjadikan Kristus historis sebagai titik fokusnya yang dapat diterima. Kitab suci harus diperlakukan sebagaimana hakikatnya, kesaksian Bapa kepada Putra yang berinkarnasi. Tampaknya kanon Perjanjian Lama telah ditetapkan pada zaman Yesus. Kanon Perjanjian Baru juga kini ditutup karena tidak ada kesaksian apostolik baru mengenai sejarah Kristus yang dapat diberikan. Ya, jadi tidak ada firman-firman lagi, saudara. Ditutup. Ya, tidak ada wahyu baru yang berbeda dengan pemahaman yang diberikan Roh atas wahyu yang sudah ada. Jadi selain Alkitab tidak ada wahyu baru, saudara, yang akan diberikan sampai Kristus datang kembali. Kanon pada prinsipnya diciptakan oleh ilham ilahi.
Peran gereja sendiri adalah untuk memahami kanon yang telah Allah ciptakan, bukan merancang kanonnya sendiri, saudara. Kata kanon yang berarti peraturan atau standar merupakan penunjuk otoritas yang berarti hak untuk memerintah atau mengendalikan, saudara. Jadi firman Tuhan mempunyai hak untuk memerintah dan mengendalikan gereja. Otoritas dalam kekristenan adalah milik Allah dalam wahyunya, yang berarti di satu sisi Yesus Kristus firman yang hidup, dan di sisi lain adalah kitab suci, Alkitab, saudara, firman yang tertulis. Namun otoritas Kristus dan otoritas kitab suci adalah satu. Sebagai nabi kita, Kristus bersaksi bahwa kitab suci tidak dapat dilanggar. Sebagai imam dan raja kita, dia mengabdikan hidupnya di dunia untuk menggenapi hukum dan para nabi, bahkan mati dalam ketaatan pada kata-kata nubuatan mesianis yang ada di perjanjian lama. Jadi sebagaimana dia melihat kitab suci membuktikan dia dan otoritasnya, demikian pula dengan ketundukannya pada kitab suci juga membuktikan otoritasnya. Sebagaimana dia tunduk pada instruksi Bapaknya yang diberikan dalam Alkitabnya, yaitu perjanjian lama, demikian pula dia meminta murid-muridnya untuk melakukan hal tersebut. Namun tidak secara terpisah, tetapi dalam hubungannya dengan kesaksian apostolik tentang dirinya yang dia lakukan untuk mengilhami melalui karunia-Nya, Roh Kudus. Jadi orang-orang Kristen menunjukkan dirinya sebagai hamba-hamba Tuhan harus setia dan tunduk pada instruksi ilahi yang diberikan dalam tulisan-tulisan para nabi dan rasul yang bersama-sama membentuk Alkitab kita. Oke saudara, dengan saling mengautentikasikan otoritas masing-masing, Kristus dan kitab suci menyatu menjadi satu sumber otoritas utama. Kristus yang ditafsirkan secara alkitabiah dan Alkitab yang berpusat pada Kristus dan memberitakan Kristus berasal dari sudut pandang ini. Berdasarkan fakta pengilhaman, kita menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan kitab suci adalah firman Allah. Demikian pula hubungan yang diwahyukan antara Yesus Kristus dan kitab suci, kita juga dapat menyatakan bahwa apa yang dikatakan kitab suci adalah perkataan Yesus Kristus. Saudara, infalibilitas, ineransi, dan interpretasi. Kitab suci sebagai firman Allah yang diilhami, yang memberikan kesaksian secara berotoritas tentang Yesus Kristus, dengan tepat disebut infallible dan inerrant. Nah saudara, istilah-istilah negatif ini mempunyai nilai khusus karena secara eksplisit melindungi kebenaran-kebenaran positif yang krusial. Infallible artinya menandakan bahwa kitab suci mempunyai kualitas yang tidak menyesatkan atau disesatkan, dan demikian menjaga kebenaran secara kategoris bahwa kitab suci adalah panduan dan aturan yang pasti, yang aman, dan dapat diandalkan dalam segala hal, saudara. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini penting. Infallible menandakan bahwa firman Tuhan mempunyai kualitas yang tidak menyesatkan atau disesatkan, dan dengan demikian menjaga kebenaran secara kategoris bahwa kitab suci adalah aturan dan panduan yang pasti, aman, dan dapat diandalkan dalam segala hal. Nah, dengan demikian pula ineransi menandakan kualitas yang bebas dari kepalsuan dan kesalahan, dan demikian menjaga kebenaran kitab suci sepenuhnya benar dan dapat dipercaya dalam semua pernyataannya. Artinya apa? Alkitab tidak bisa salah, saudara. Kami menegaskan bahwa kitab suci kanonik harus selalu ditafsirkan atas dasar bahwa kitab suci itu infallible atau inerrant. Namun dalam menentukan apa yang ditegaskan oleh penulis yang diajar Tuhan dalam setiap bagiannya, kita harus memberikan perhatian yang sangat cermat terhadap klaim dan karakternya sebagai karya manusia. Dalam inspirasinya, Tuhan memanfaatkan budaya, dan budaya dan kebiasaan lingkungan penulisnya, sebuah lingkungan yang Tuhan kendalikan dalam kedaulatan pemeliharanya, untuk membayangkan sebaliknya adalah salah tafsir. Jadi kadang-kadang kita harus menafsirkan Alkitab itu harus belajar budayanya mereka, ya. Jadi sejarah harus diperlakukan sebagai sejarah, kitab sejarah harus diperlakukan sebagai sejarah, kitab puisi harus diperlakukan sebagai kitab suci puisi.
Dan hiperbola dan metafora sebagai hiperbola dan metafora, generasi dan perkiraan sebagaimana adanya dan sebagainya. Perbedaan antara konvensi sastra pada zaman Alkitab dan zaman kita juga harus diperhatikan. Karena misalnya narasi yang tidak kronologis dan kutipan yang tidak tepat merupakan hal konvensional yang dapat diterima serta tidak melanggar ekspektasi apapun pada masa itu. Kita tidak boleh menganggap hal-hal ini sebagai kesalahan ketika kita menemukannya. Mereka adalah penulis dalam Alkitab. Jadi kadang-kadang sastra kita sama sastra mereka itu beda. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka salah, ya. Ketika ketelitian total pada suatu jenis tertentu tidak diharapkan atau dituju, maka tidak ada kesalahan jika tidak mencapainya. Kitab suci tidak mengandung kesalahan, bukan dalam artian benar-benar melalui standar-standar modern, namun dalam artian memenuhi klaim-klaimnya dan mencapai ukuran kebenaran terfokus untuk menjadi tujuan para penulisnya, saudara. Oke? Nah, skeptisisme dan kritik. Sejak zaman Renaissance, yaitu tahun 1700-an, dan khususnya pada zaman pencerahan, pandangan-pandangan dunia telah berkembang yang melibatkan skeptisisme terhadap prinsip-prinsip dasar Alkitab. Agnostisisme telah mengingkari bahwa Tuhan itu dapat diketahui. Rasionalisme yang mengingkari bahwa dia tidak dapat dipahami. Idealisme telah mengingkari bahwa dia itu transenden, dan eksistensialisme telah mengingkari rasionalitas dalam hubungannya dengan kita. Ketika prinsip-prinsip yang tidak alkitabiah dan tidak alkitabiah ini meresap ke dalam teologi manusia pada tingkat presupposition atau prasuposisi seperti yang terjadi saat ini, maka penafsiran tepat terhadap kitab suci menjadi mustahil, saudara. Nah, transmisi dan terjemahan. Karena Allah tidak pernah menjanjikan penyampaian kitab suci yang tidak ada salahnya, maka perlu ditegaskan bahwa hanya teks ortografis dari dokumen asli yang diilhami dan tetap mempertahankan kebutuhan kritik tekstual sebagai sarana untuk mendeteksi kesalahan apapun yang mungkin menyusup ke dalam teks pada saat itu melalui jalannya penularannya. Namun, kesimpulan dari ilmu pengetahuan ini bahwa teks Ibrani dan Yunani tampaknya terpelihara dengan sangat baik, sehingga kita cukup dibenarkan dan menegaskan suatu pemeliharaan tunggal Allah dalam hal ini dan dalam menyatakan otoritas kitab suci, sama sekali tidak terancam oleh kenyataan bahwa salinan-salinan yang kita miliki tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Ya. Dengan demikian, tidak ada terjemahan yang sempurna dan semua terjemahan hanyalah selangkah lagi dari tanda tangan. Namun, kesimpulan dari ilmu linguistik adalah bahwa orang-orang Kristen yang berbahasa Inggris setidaknya saat ini dilayani dengan sangat baik dengan banyaknya terjemahan yang sangat-sangat bagus. King James Version, New International Version, ya, dan tidak alasan untuk ragu-ragu untuk menyimpulkan bahwa firman Tuhan yang benar ada dalam jangkauan mereka. Walaupun di dalam terjemahan itu pasti ada kesalahan, saudara. Tetapi terjemahan bahasa Inggris saat ini adalah terjemahan yang sangat-sangat bagus, terutama King James Version, saudara. Nah, memang benar, mengingat seiringnya pengulangan dalam kitab suci mengenai hal-hal utama yang diberikan dan karena kesaksian Roh Kudus yang terus-menerus terhadap dan melalui firman, tidak ada terjemahan kitab suci yang serius yang akan menghancurkan makna sehingga membuatnya tidak mampu mewujudkannya. Ya. Baiknya pembaca bijaksana untuk memperhatikannya, ya, untuk keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Saudara, sebagai penutup, dalam penegasan kami akan otoritas kitab suci yang mengandung kebenaran total, saudara. Kami secara sadar berdiri bersama Yesus Kristus dan para rasulnya, bahkan dengan seluruh Alkitab dan dengan arus utama sejarah gereja sejak awal hingga saat ini. Kita prihatin dengan sikap-sikap yang biasa-biasa saja terhadap Alkitab. Tidak disengaja dan tampaknya tidak terpikiran dengan matang, yang mana kepercayaan yang sangat penting telah diabaikan begitu banyak orang di zaman ini, saudara. Karena banyak orang di zaman ini sudah mengabaikan kitab suci. Itu yang paling penting. Bahkan agama Katolik itu orang-orang jemaat itu nggak perlu baca Alkitab, saudara.
sedangkan Alkitab itu adalah perkataan Allah sendiri kepada manusia. Kami juga sadar bahwa kebingungan besar dan parah diakibatkan oleh berhentinya mempertahankan kebenaran total dari Alkitab yang otoritasnya harus diakui. Akibat dari mengambil langkah ini adalah Alkitab yang diberikan Tuhan kehilangan otoritasnya. Nggak penting tuh Alkitab di gereja katanya. Dan yang memiliki otoritas adalah Alkitab yang isinya dikurangi sesuai dengan tuntutan penalaran kritis seseorang pada prinsipnya dan dapat direduksi lebih jauh setelah seorang memulainya. Artinya, pada dasarnya, akal budi yang independen kini mempunyai otoritas dan bertentangan dengan ajaran Alkitab, saudara. Saudara, jika hal ini tidak terlihat dan jika untuk saat ini doktrin-doktrin dasar Injili masih dipegang, maka orang-orang yang menyangkal kebenaran kitab suci secara utuh bisa saja mengklaim identitas Injili. Padahal secara metodologis mereka telah beralih dari prinsip pengetahuan Injili ke dalam subjektivisme yang tidak stabil dan akan membuat dan mendapati mereka sulit untuk bergerak lebih jauh. Saudara, jadi hal ini suatu hal yang saya perlu katakan di sini. Walaupun ini sangat sulit untuk diajarkan, tetapi satu hal yang saya ingin saudara-saudara tahu bahwa kebenaran total dari firman Tuhan tidak dapat diganggu gugat. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri dan Yesus adalah firman Allah yang tertulis. Oleh karena itu saudara, ya, tetaplah kita mempunyai suatu otoritas yang tertinggi, yaitu firman Tuhan. Jadi kami menegaskan bahwa apa yang dikatakan kitab suci, itulah yang dikatakan Tuhan. Semoga Dia dimuliakan. Amin dan amin, saudara. Jadi saudara, hari ini itu saja pengajarannya. Kita akan mulai pengajaran kedua dari apologetik. Minggu depan adalah tentang permulaan pengetahuan. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Kau berikan hati yang baru. Kau berikan hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu akan Engkau, akan firman-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang perkasa. Tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Bagimu segala hormat kemuliaan, bagimu hormat pujian syukur kami naikkan. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur buat malam hari ini. Sekalipun pembelajaran kami selesai malam hari ini, tapi ingin percaya Roh-Mu yang mengajari di dalam setiap roh, jiwa, dan pikiran kami. Roh-Mu yang memberikan hikmat pengertian, agar kami juga semakin hari semakin mengenal, semakin percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah otoritas, firman-Mu dapat mengubah, firman-Mu adalah yang menuntun setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang sudah mengajar buat kami semuanya. Urapi terus lebih lagi sehingga hikmat wahyu daripada Roh Kudus mengalir untuk mengajarkan setiap kami, bahkan dimanapun hamba berada, firman kebenaran itulah yang dinyatakan terus. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu ini, dalam tangan kuasa-Mu juga buat kami yang ada di dalam kelas ini. Berkati kami ya Tuhan, Roh Kudus, hikmat, pengertian yang daripada Engkau terus mengajar dalam hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga mata hati kami terbuka untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan melalui pembelajaran malam hari ini. Terima kasih, berkati kesehatan kami, berkati setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang
hari ini, esok yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga berkati teman-teman kami yang belum sempat masuk, belum sempat bergabung bersama-sama kami, berkati mereka semuanya dalam setiap aktivitas kegiatan mereka semuanya. Terima kasih juga buat malam hari ini ya Tuhan. Berkati semuanya, baik Esra yang ada di Manado, teman-teman kami yang di Jakarta, bahkan kami juga yang ada di Bogor, Puncak ini. Kita tidak kurang satu apapun, kami bisa bergabung bersama-sama. Terima kasih. Bila malam hari ini kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak Daud untuk doa berkat. Oke. Mari kita angkat tangan kita dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya dan semoga roh, tubuh dan jiwa kami terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pak David.